Ibu lanjut ya, maaf tadi terputus. Jadi stratified random sampling itu adalah teknik sampel yang kita kelompokkan berdasarkan strata. Yang biasanya distratakan itu adalah umur, gender, suku, status sosial ekonomi, kemudian kalau kita di bidang kesehatan misalnya diagnosa misalnya yang hipertensi, yang diabetes dan segala macamnya. Kemudian bisa juga ibu hapus yang ini. Kemudian selanjutnya bisa tipe perawatan misalnya. Tipe perawatan ini misalnya mandiri, parsial dan segala macamnya. Nah, itu beberapa contoh yang bisa di stratified random sampling. Nah, contoh aplikasinya stratified random sampling itu seperti ini. Contoh tadi, kita punya 250 sampel. 250 sampel itu adalah sampel frame. Tapi kita mengambilnya 250 itu dari yang 500 tadi menggunakan atau sampel plan-nya menggunakan stratified random sampling. Maka yang 250 ini misalnya dibagi ke dalam umur. Dia kan tadi lansia ya. 250 sampel ini adalah lansia. Lansia. Terus mahasiswa menggunakan simple random stratified random sampling. Maka caranya adalah dari yang 250 ini mahasiswa kelompokkan. Kalau berdasarkan berdasarkan Kemenkes, umur lansia itu ada pralansia kan? Ada pralansia. Kemudian ada lansia, ibu lupa. Satu lagi ada apa ya pembagiannya? Oke, taruhlah 2 ini aja misalnya. Maka karena dia cuman punya stratanya 2 atau kelompoknya 2, maka pralansia ini jadinya berapa nih? 250. Jadi ini 125. Yang ini jadi 125. Itu maksudnya yang stratified. Kalau misalnya mahasiswa ini tergantung judul ya, tapi Ibu hanya menyampaikan contoh aja. Misalnya mahasiswa punya 250 sampel, mau di strata, tapi stratanya itu bukan berdasarkan umur, tapi berdasarkan tipe perawatan. Maka misalnya ini bisa dibagi, tipe perawatan itu ada mandiri, parsial dan intensif 3. Maka 250 ini dibagi 3. 250 bagi 3 berapa ya? Kalian cari aja deh ya. 250 bagi 3, maka sekiannya itu harus sama banyak ya. Maka sekiannya itu adalah untuk lansia yang intensive care, sekiannya lagi untuk parsial care, sekian lagi untuk mandiri care. Nah, itu maksudnya ya. Jadi kelompok sampel kita itu dibagi berdasarkan stratanya. Kalau mahasiswa mau bagi berdasarkan umurnya, strata umurnya ya sudah, berarti berapa pembagian umur itu di rentang populasinya itu berapa pembagian umurnya, maka harus sama banyak. Atau berdasarkan tipe perawatan juga harus seperti itu. Seperti contoh Ibu tadi, harus sama banyak. Ya, jelas ya kira-kira. Nanti kalau nggak jelas ditanya lagi. Bisa ditanyakan. Nah, itu yang dinamakan dengan stratified random sampling. Sekarang kita masuk yang ketiga dari probability random sampling itu adalah cluster sampling. Cluster sampling. Aduh, aku kecilin lagi tulisannya. Cluster sampling. Cluster sampling itu biasanya digunakan
maka wilayah untuk penelitian itu sangat luas. Jadi kita gunakan klaster. Klaster itu berarti apa ya kalau dalam ininya? Mengklasterkan, mengkelas-kelaskan, mengelompokkan. Jadi biasanya klaster itu bisa berdasarkan wilayah RT. Kalau kan Ibu bilang klaster itu biasanya digunakan untuk wilayah penelitian yang sangat luas. Jadi misalnya mahasiswa mau meneliti misalnya DKK Bukit Tinggi. DKK Bukit Tinggi itu kan ruang lingkupnya sangat luas. Ada 7 puskesmas di bawah DKK Bukit Tinggi. Maka mahasiswa karena terlalu luas, maka dibedakanlah dia berdasarkan kotanya atau city-nya. Jadi disklasterkanlah yang responden yang banyak tadi berdasarkan tempat tinggalnya, atau berdasarkan RT-nya, atau berdasarkan RW-nya, atau berdasarkan wilayah kerja 7 puskesmas tadi kita kelompokkan. Nah, itu yang dinamakan dengan cluster sampling, mengelompokkan responden berdasarkan kotanya, berdasarkan wilayah kerjanya. Kalau dia puskesmas ya, kalau di KK tadi contohnya berdasarkan wilayah kerjanya, berdasarkan RT-nya, berdasarkan RW-nya. Nah, itu dia. Dan biasanya kalau klaster itu diambil untuk wilayah penelitian yang cukup luas. Nah, itu dia klaster. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke systemic sampling. Systemic sampling. Yang terakhir ya, pembagian dari random sampling tadi atau probability sampling tadi adalah systemic sampling. Systemic sampling ini adalah penggunaan atau strategi sampel yang diambil secara sistemik. Jadi systemic sampling itu kan namanya juga sistemik. Jadi memang ada rumusnya. Sangat sistemik. Jadi rumusnya misalnya gini. K sama dengan populasi dibagi sampel. Populasi dibagi sampel. Nah, misal tadi populasinya adalah berapa? 500 tadi populasinya ya. Populasinya 500. Kemudian sampelnya 250. Jadi 500 dibagi 250 berapa? 12. 500 dibagi 252 ya. Nah, maka setiap kelipatan 2 itu akan menjadi responden. Jadi setiap kelipatan 2 itu akan menjadi responden. Maka nomor 2, nomor 4, nomor 6, nomor 8, nomor 10 sampai selanjutnya. Maka itu adalah yang dimaksud dengan systemic sample. Rumusnya ini dia, systemic sample itu. K sama dengan populasi POM dibagi SAM. Jadi POP dibagi SAM. Jadi populasi dibagi sampel. Kalau kita bawakan ke contoh tadi, populasinya ada 500, maka dibagi 250 sama dengan hasilnya 2. Maka setiap kelipatan 2 itu adalah yang akan menjadi sampel frame kita atau sampel size kita. Oke, paham kira-kira ya? Jadi itu dia yang systemic sample. Jadi ulangi lagi, probability random sampling itu ada 4. Yang pertama random simple sampling, yang kedua stratified random sampling, yang ketiga cluster sampling, yang keempat systemic sampling. Nah,
Random simple sampling adalah pengambilan sampel secara acak sederhana. Kalau stratified, pengambilan sampel dikelompokkan berdasarkan stratanya. Kalau cluster, pengambilan sampel dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Dan systemic sampel, pengambilan sampel dengan menggunakan cara sistemik dengan rumus populasi dibagi sampel. Oke, jelas ya? Itu adalah simple random sampling. Sekarang tadi Ibu bilang ada dua, ada non probability sampling atau non random sampling. Non probability sampling. Non probability sampling ini ada juga pembagiannya. Ada 3 pembagiannya. Ya, ada 3. Ada namanya accidental sampling. Accidental sampling. Ada namanya purposive sampling. Purposive sampling. Dan yang terakhir namanya quota sampling. Kemana lagi nih mau dilariin ya? Sini aja deh. Quota sampling. Jadi ada 3. Yang pertama adalah accidental sampling. Yang kedua purposive sampling. Yang ketiga ada quota sampling. Itu termasuk non probability sampling. Sekarang kita lihat satu persatu. Tadi yang pertama accidental. Accidental sampling. Accident berarti berdasarkan yang terjadi pada saat itu maksudnya accidental sampling. Pengambilan sampel yang diambil pada saat kejadiannya yang pada saat penelitian berlangsung. Jadi maksudnya adalah accident yang sedang terjadi. Pengambilan sampel dengan cara pengertiannya ya. Accidental sampling itu adalah pengambilan sampel dengan cara kejadiannya yang berlangsung pada saat penelitian. Jadi misalnya gini, mahasiswa melakukan penelitian pengaruh madu atau pengaruh honey terhadap penyembuhan luka. Oke ya, pengaruh honey terhadap penyembuhan luka. Artinya adalah mahasiswa mau melihat seberapa jauh madu ini akan berpengaruh terhadap penyembuhan luka pasien. Maka kalau seperti itu, respondennya berarti orang yang sedang luka kan, bukan orang yang telah luka. Karena kalau orang yang telah luka berarti bisa jadi dia sudah sembuh. Maka yang direspondennya itu adalah orang yang sedang luka. Nah, karena dia orang yang sedang luka, maka nanti teknik samplingnya atau sampling plan-nya adalah accidental sample. Orang yang sedang luka. Misalnya mahasiswa punya setelah dihitung-hitung ternyata sampelnya itu misalnya 20. Maka 20 itu mahasiswa harus mencarinya dalam misalnya 20 dalam waktu 2 bulan misalnya. Maka mahasiswa harus standby
di poli atau di mana lah, di rawat inap atau di puskesmas, setiap ada orang yang dalam jangka waktu 2 bulan itu, setiap yang ada luka sesuai dengan kriterianya, maka itu yang diambil. Nah, itu yang dinamakan dengan incidental sampling. Kejadiannya sedang berlangsung pada saat penelitian. Itu yang dimaksud dengan incidental sampling. Ya. Terus selanjutnya adalah tadi purposive sampling. Purposive sampling. Pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling itu adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria inklusi. Pengambilan sampel berdasarkan keinginan peneliti atau berdasarkan kriteria keinginan peneliti atau kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Maka nanti di dalam penelitian mahasiswa akan mengenal istilah kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi itu adalah kriteria responden atau sampel yang akan mahasiswa masukkan ke dalam penelitian atau yang akan dilakukan penelitian. Itu yang dimaksud dengan kriteria. Jadi mahasiswa yang menentukan, misalnya tadi kembali ke contoh tadi, misalnya populasi 500 lansia dengan hipertensi misalnya ya, maka dipilih hanya setelah dihitung rumusnya cuma 250 itu mahasiswa menggunakannya dengan strategi misalnya purposive sampling. Maka dari yang 500 itu untuk memilih 250 mahasiswa harus menentukan kriteria inklusinya. Misal salah satu adalah lansia dengan kategori hipertensi sedang misalnya. Itu adalah kriteria inklusi. Jadi lansia yang kategorinya hipertensi berat nggak masuk dalam penelitiannya gitu. Jadi mahasiswa yang menentukan sendiri maunya peneliti yang akan diuji, yang akan diteliti itu apa aja. Maka mahasiswa yang menyusun A, B, C atau 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang dimaksud dengan kriteria atau berdasarkan keinginan peneliti. Nah, itu dia yang purposive sampling. Terakhir ada namanya kuota sampling. Kuota sampling. Kuota sampling itu adalah contohnya yang mahasiswa mengambil sampel dalam penelitian itu berdasarkan kuota yang sudah ditentukan atau standar yang sudah ditentukan oleh peneliti sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan kuota sampling. Contohnya apa ya contohnya? Nanti next Ibu kasih tahu kok contohnya. Sekarang apa ya? Ibu juga lagi bingung nih contohnya apa. Jadi yang penting kuota itu adalah pengambilan sampel berdasarkan kuota yang sudah ditentukan oleh peneliti. Itu dia kuota sampling itu. Nah, itulah cara-cara atau sampling plan yang digunakan di dalam penelitian. Yang biasa sebetulnya masih banyak yang lain, tapi yang biasa digunakan dan untuk peneliti pemula biasanya itu yang digunakan. Nah, itu dia kira-kira untuk sampel. Silakan kalau ada yang masih ragu, ada yang masih kurang puas dengan penjelasan Ibu, silakan ditanya di grup atau di e-learning, grup WA atau di e-learning. Every time you don't understand, you can ask me via WhatsApp. Oke. Sekian dulu, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.